belajar bersyukur di tengah kekurangan. Shalom, God lovers. Apa kabar? Kembali jumpa dengan saya, Pendeta Martin Hareva, dalam Hikmat Gembala. Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini semakin sulit? Harga kebutuhan pokok naik, pekerjaan sulit didapat, dan pemerintah mulai melakukan pemotongan anggaran di berbagai sektor. Situasi global pun tidak membantu. Perang Rusia-Ukraina belum berakhir. Ketegangan di Timur Tengah semakin memburuk, dan perang dagang antara negara-negara besar membuat ekonomi dunia tidak stabil. Dampaknya terasa di Indonesia. Baru-baru ini, mahasiswa di berbagai daerah menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap, menyoroti kondisi ekonomi yang semakin mencekik rakyat kecil. Di tengah kondisi seperti ini, mungkin banyak dari kita mulai bertanya, bagaimana bisa bersyukur kalau hidup semakin sulit? Tapi firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan frasa dalam segala hal. Jelas, ini bukan berarti hanya dalam keadaan baik, tetapi juga dalam keadaan sulit. Ini bukan hanya dalam keadaan yang mudah, tapi inilah panggilan kita sebagai orang percaya untuk belajar bersyukur, bahkan saat keadaan tidak ideal. God lovers, ada seorang anak yang selalu mengeluh karena sepatu sekolahnya sudah mulai sempit. Ia merasa tidak nyaman saat berjalan, dan ia marah kepada orang tuanya karena belum juga membelikan sepatu baru. Suatu hari dalam perjalanan pulang dari sekolah, ia melihat seorang anak lain yang berjalan tanpa alas kaki. Anak ini tidak memiliki sepatu sama sekali. Saat itu anak yang pertama tadi mulai menyadari sesuatu. Aku mengeluh karena sepatuku sempit, tapi anak ini bahkan tidak punya sepatu. Seringkali kita lupa bahwa di luar sana ada banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Kita fokus pada apa yang kurang tanpa melihat berkat yang masih kita miliki. God lovers, kondisi ekonomi memang sulit. Tetapi apakah kita masih bisa makan hari ini? Masih bisa bernafas? Masih memiliki keluarga dan teman? Jika iya, maka kita masih memiliki alasan untuk bersyukur. God lovers, bersyukur bukan berarti pasrah, tetapi bersyukur berarti tetap melihat harapan di tengah situasi yang sulit. Mari kita melihat kisah Rasul Paulus. Di dalam Filipi 4 ayat 12 dan 13, ia berkata bahwa ia pernah mengalami kelimpahan, tapi juga pernah hidup dalam kekurangan. Namun, ia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Bayangkan, jika Paulus hanya fokus pada penderitaannya, ia mungkin sudah menyerah. Tapi ia memilih untuk bersyukur bahkan ketika ia di penjara. Mengapa? Karena ia tahu bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Kita bisa belajar dari sikap Paulus saat ekonomi sulit. Bukan berarti kita berhenti berusaha. Gelas
berisi air setengah penuh. Orang pesimis akan berkata, gelas ini setengah kosong. Orang optimis akan berkata, gelas ini setengah penuh. Tetapi orang yang bersyukur akan berkata, terima kasih Tuhan, karena aku masih punya air untuk diminum. Bagaimana kita melihat hidup kita? Apakah kita hanya fokus pada kekurangan, atau kita memilih untuk melihat berkat yang masih ada? God lovers, saat keadaan sulit, wajar kalau kita merasa terbebani dengan masalah kita sendiri. Tapi pernahkah kita berpikir apa yang orang lain mungkin hadapi kondisi yang lebih berat dari kita? Coba bayangkan ini. Kita mengeluh karena hanya bisa makan lauk sederhana. Tapi ada orang di luar sana yang harus berpuasa, bukan karena pilihan, melainkan karena mereka benar-benar tidak punya makanan. Atau kita merasa frustrasi karena pekerjaan kita gajinya kecil. Tapi di luar sana ada orang yang sudah bertahun-tahun mencari pekerjaan, tapi belum juga mendapat kesempatan. Kita mungkin tidak bisa membantu semua orang, tetapi selalu ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kalau kita masih punya makanan di meja, kenapa tidak sesekali berbagi dengan mereka yang sedang kesulitan? Kalau kita masih punya pekerjaan, kenapa tidak memberikan sedikit waktu atau tenaga untuk membantu teman-teman yang sedang berjuang? Kalau kita tidak bisa menolong secara materi, setidaknya kita bisa memberikan kata-kata penguatan, doa, atau sekedar mendengar keluhan seseorang. Kadang orang tidak selalu butuh uang atau bantuan besar. Mereka hanya butuh seseorang yang peduli. Dan saat kita menjadi berkat bagi orang lain, kita juga akan menyadari bahwa Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kita. God lovers, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari masalah, tetapi Dia menjanjikan penyertaannya seumur hidup kita. Sebelum saya akhiri, mari kita baca Mazmur pasal 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. God lovers, Tuhan tetap baik, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Jadi, mari kita belajar untuk bersyukur. Bukan karena hidup selalu mudah, tapi karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.